Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan hari ini tanggal merah, kita tidak ada acara, santai-santai di kandang ini kawan-kawan. Anak buah kandang sudah mandi jemur ayam di sana, sudah mulai aktivitas pada bersih-bersih dan kasih makan anak-anak ayam. Oke, pada kesempatan kali ini kita santai-santai aja ya kawan-kawan, ngopi-ngopi sambil rokokan di kandang. Sedap sekali pokoknya, jadi menikmati suara keluruk jago sambil ngopi sambil rokokan. Tapi tidak asik rasanya kalau kita tidak sambil berbagi ilmu ya kawan-kawan. Tentunya masih di seputar ilmu peternakan, khususnya di ayam hobi ini kawan-kawan. Untuk kali ini mungkin akan kita bahas soal bisnisnya ya kawan-kawan. Soal kita bisnis saja, bisnis ayam hobi. Nah, saya sambil ngerokok ya. Bukan masalah tutorial atau saya menggurui, itu tidak ya kawan-kawan. Cuma ini kita bahas bisnis itu agar lebih fleksibel. Fleksibelnya begini, kadang setiap orang pengen mengikuti bisnis ayam hobi ya seperti itu. Cuma kan kadang kendalanya ada yang tidak punya kemampuannya, atau tidak punya modalnya, atau kurang modal, atau tidak punya lahannya. Pasti ada ya, namanya orang itu pasti ada keterbatasannya kawan-kawan. Jadi kalau harus dipaksakan sesuai seperti Prabu Farm misalnya, ternak dibesarkan terus dijual, itu saya rasa cukup berat ya kawan-kawan untuk istilahnya kategori pemula, dalam artian baru mau merintis tapi harus kiblatnya seperti ini. Wah, itu berat sekali kawan-kawan, untuk pengadaan materi, pengadaan fasilitas, pengadaan alat-alat, beli pakan. Itu sangat berat sekali bisnis ayam laga, walaupun ini kategorinya bisnis hobi tapi modalnya sangat besar. Nah, untuk itu saya sampaikan bahwasanya untuk tetap menjalani hobi dan ingin berbisnis itu sebenarnya ada tiga kategori yang saya pisahkan dalam dunia bisnis ayam hobi. Yang pertama, yang termudah adalah, dan memang harus basically untuk bisnis ayam hobi itu adalah jual beli. Jual beli itu ya jual ya membeli. Itu secara basically sebelum Anda ternak, sebelum Anda pembesaran itu harus bisa menjual dulu. Itu teknik yang pertama, jual beli. Nah, ini kalau untuk kawan-kawan yang pengen menggeluti bisnis ayam hobi seperti Prabu Farm seperti ini, itu satu, harus penguasaan di faktor jual beli. Itu jual beli kalau Anda mau merintis itu sebenarnya tidak harus sebesar ini. Anda mungkin yang diperlukan hanyalah kurungan jemur. Kurungan jemur bisa untuk tidur, juga bisa di alas karpet, nanti dikasih anca. Saya kira cukup itu aja, dengan kerodong. Sistemnya bagaimana Mas? Sistemnya namanya jual beli ya, kita beli seleksi di ternak atau seleksi di tempat teman-teman. Ada yang kategorinya bagus, kita beli, kita rawat sambil kita pasarkan. Seperti itu kawan-kawan. Itu teknik yang pertama dalam bisnis ayam hobi yang kategorinya modalnya termurah, tersedikit lah, yang bisa semua orang lakukan. Jadi jual beli. Cuma untuk masuk ke fase jual beli kita harus tahu dulu, bagaimana cara menyeleksi ayam. Jadi ayam yang bagus itu seperti apa, ayam yang prospek itu seperti apa, dan juga tahu standarisasi harga ayam. Jadi misalnya ayam dengan kualitas seperti ini,
Ini kalau harga jual di pasaran rata-rata, wah ini bisa saya jual 3 juta. Dan ternyata kok saya bisa dapat harga cuma 500 atau 1 juta. Wah ini prospek ini harus saya beli. Nah seperti itu kawan-kawan. Tapi kalau tidak bisa mengukur kualitas ayam dan juga harga ayam, itu juga sulit. Itu satu, jual beli. Dan secara basic semua usaha ayam itu harus bisa jual beli. Yang kedua adalah kalau ini istilahnya agak bermodal sedikit, lebih bermodalnya lebih tinggi ya. Di samping jual beli, karena jual beli itu kalau kita cuma beli, dirawat, dijual itu kadang juga tidak serta-merta cepat ya kawan-kawan. Ada jeda waktunya lama dan kadang namanya rezeki itu kan kita tidak pernah tahu ya, apalagi ini bisnis hobi, beda dengan bisnis ayam konsumsi atau pedaging yang tiap hari orang perlu. Tapi namanya ayam hobi itu kan, apalagi kita mentargetkan harga itu nanti kita bisa terjual itu kalau sudah ketemu pembeli yang pas, pembeli yang senang dengan produk kita dan benar-benar mampu untuk membayar sesuai target harga yang kita pasarkan. Seperti itu. Jadi ini yang kedua adalah jual beli sambil apa ya istilahnya, agar halus bahasanya itu apa ya, sambil menjadi pemain lah, seperti itu, pemain. Jadi kalau ayam itu sudah kita rawat bagus, sudah kita latih tiap hari tapi kok belum laku-laku, itu kalau kita diamkan kan sayang. Itu harus kita mainkan, seperti itu. Jadi kalau kita memang jeli memilih ayamnya, pinter ngerawat ayamnya, itu kita mainkan, itu bisa paling tidak untuk mendapatkan penghasilan ganti pakan. Karena selama rawatan itu kan kita butuh biaya operasional ya, minim pakan lah, belum jamu atau obat-obatan, seperti itu. Jadi kalau ayam nunggu tapi nggak laku-laku, itu juga operasionalnya berat. Jadi harus kita mainkan untuk cari tambahan pakan. Seperti itu tahap yang kedua. Jadi tahap pertama jual beli murni, tahap kedua jual beli sambil dimainkan untuk cari hasil tambahan pakan. Nah, yang ketiga baru ini ternak. Karena apa? Karena kalau ternak ini sudah sifatnya sudah penjual yang memang sudah banyak pelanggan. Jadi ini 1-2 ini cari kepercayaan sama cari pelanggan. Kalau sudah ada banyak pelanggan, tidak mungkin bisa ini dipakai terus ini sifat jual beli ini. Karena apa? Karena kita keterbatasan. Kadang kita cari muter-muter di tempat teman, ada yang bagus, ada yang tidak. Sulit sekali cari ayam bagus. Begitu dapat ayam bagus, harganya nggak masuk atau nggak bisa dicarikan margin, keuntungan. Nah itu juga akan sulit. Jadi kalau untuk istilahnya udah mau masuk fase ketiga ini harus sudah lancar pemasarannya. Jadi harus ternak. Nah seperti itu. Karena apa? Karena dengan ternak otomatis kita stoknya itu stabil. Dan untuk kualitas produknya itu juga akan rata. Karena kalau ternak kan kita indukannya punya sendiri. Jadi anak-anaknya itu ya paling nggak jauh-jauh lah kualitasnya dari sampel yang pertama, kedua seperti itu. Asal sama indukan sama pejantan kualitasnya tidak akan jauh-jauh beda, seperti itu. Jadi untuk level ketiga ini usaha yang sifatnya sudah semakin mapan. Karena apa? Karena kita produk sendiri, ready stoknya jelas, kualitasnya jelas. Tapi kalau ini yang pertama tadi kan masih ngacak ya, kita cuma cari-cari di tempat teman-teman. Nah itu standarisasi kualitasnya tidak akan merata. Tapi kalau udah masuk ke ternak, insya Allah dari segi kualitas merata, ready stoknya banyak atau bagus. Jadi kita pemasarannya lebih enak, lebih enjoy, dan ini bisa mungkin lebih bisa diandalkan untuk penghasilan kehidupan ya, istilahnya untuk sebagai usaha yang bukan sambilan lagi. Kalau 1-2 ini mungkin masih sambilan ya, belum bisa kita andalkan sebagai penghasilan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup, nggak bisa. Tapi kalau udah ternak, insya Allah bisa. Cuma tetap harus melalui 2 ini kawan-kawan, jangan langsung menuju ke ternak. Karena apa? Karena ternak itu biaya operasionalnya besar.
Kita harus ngasih makan induan, kita harus ngasih makan yang kecil-kecil, kita harus ngasih makan yang besar. Itu dari segi pakan aja udah besar. Belum fasilitas, kandangnya kita juga harus lebih banyak karena ada kandang ternak, kandang pembesaran, dan kandang rawatan. Dari segi fasilitas itu kandangnya juga macam-macam, ada kandang box, kandang jemur, kandang umbar. Itu modalnya sudah tidak sedikit lagi. Jadi kalau memulai langsung ternak, saya rasa berat ya kawan-kawan untuk cash flow, apalagi bagi kawan-kawan yang mau diandalkan langsung buat kehidupan itu sangat berat sekali. Kecuali kawan-kawan sudah ada penghasilan, misalnya jadi ASN atau anggota TNI atau Polri, ya itu istilahnya sifatnya sambil jalan, itu nggak masalah. Cuma kan masih ada pokok dari gaji ya, istilahnya seperti itu. Jadi untuk ternak itu memang modalnya lebih besar kawan-kawan, tapi untuk stabilannya kalau udah punya pangsa pasarnya itu akan lebih enak seperti itu. Oke kawan-kawan, sekiranya untuk video kali ini seperti itu dulu. Jadi ada 3 tahapan atau 3 fase untuk usaha atau bisnis di bidang ayam hobi ini. 1, jual beli saja. 2, jual beli dengan kita mainkan juga. Yang ketiga adalah ternak. Ternak ini yang paling modalnya besar tapi lebih stabil dan juga lebih merata untuk kualitas hasilnya. Jadi kawan-kawan monggo sesuaikan kemampuan, sesuaikan budget, sesuaikan pemasarannya untuk memulai dari fase yang mana dari ketiga itu tadi. Jangan sampai wah saya harus ternak nih biar seperti Prabu Farm atau biar seperti ternakan yang lain. Jangan seperti itu, tapi kita harus ukur kemampuan kita dulu dalam hal biaya, dalam hal cara pembesaran, dalam hal pemasaran, itu yang utama. Seperti itu, jadi jangan sampai nanti udah ternak banyak tapi nggak bisa membesarkan secara maksimal, tidak bisa menjual secara maksimal, akhirnya nanti overproduk, biayanya berat, membengkak, dan bingung untuk pemasarannya, akhirnya diobral dengan harga yang murah seperti itu. Rata-rata peternak hancur karena tidak sukses dalam hal pemasarannya. Jadi pemasaran produk ternak itu tidak mudah, kuasai dulu baru gas produksinya. Oke, terima kasih kawan-kawan, semoga menginspirasi dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Ada salah-salah kata kita mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.